Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Kansa Jasmine Family. Apa kabarnya bunda-bunda hari ini? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Dan semoga pada semangat juga untuk beraktivitas, beres-beres rumah dan sebagainya gitu. Oke, seperti biasa aku mau men-share kegiatan aku kali ini. Dan hari ini aku mau bikin budgeting lagi. Budgeting untuk bulan Mei week 3 dan 4. Oke, kita langsung mulai aja untuk budgetingnya ya. Oke, sebelum kita mulai ke budgetingnya, kita seperti biasa evaluasi dulu untuk budgeting yang sebelumnya, yaitu bulan Mei week 1 dan 2. Seperti apa, apakah sesuai dengan apa yang aku tulis atau over budget atau masih banyak sisa, kita lihat aja ya. Dan sejauh ini semuanya sesuai dengan yang aku tulis, jadi nggak over budget, alhamdulillah ya. Cuman aku belum bisa nabung lebih juga gitu. Kalau pengen lebih ya kita harus pendapatannya juga lebih ya bun, kalau kita mau nabungnya lebih banyak gitu, harus ada penghasilan tambahan. Oke, lanjut, kita langsung tulis aja ini untuk Mei week 3 dan 4. Bunda-bunda di rumah yang udah pada bikin budgeting juga belum nih? Atau misalkan yang belum bikin, belum nyoba, kalian bisa coba cara aku kayak gini. Gak apa-apa dimulai dari sekarang aja, karena bener-bener dengan ini bisa ngebantu kita banget. Kita jadi tahu lebih detail pengeluaran dan pemasukan kita dipakai apa aja gitu ya. Dan bisa mengaturnya lebih baik gitu. Oke, kita mulai dulu ini dari living atau kebutuhan kita sehari-hari. Nggak terlalu banyak kalau untuk week 3 dan 4 itu ya, karena yang lebih banyak itu dari minggu-minggu awal, itu week 1 dan 2. Jadi kalau ini lebih sedikit dari sebelumnya gitu. Cuman sisa-sisanya aja ya. Pertama ini kita bikin dulu untuk living dan tulis dulu kategorinya apa aja. Aku tulis yang pertama ada belanja mingguan ketiga dan belanja minggu keempat gitu. Lalu setelah itu kita lihat ada apa lagi. Ada gas dan galon. Sebenarnya masih sama-sama aja ya seperti sebelumnya. Kalian jangan bosan-bosan untuk nontonnya ya. Lalu setelah itu ada jajan anak, dan lanjut ada lagi untuk bensin, dan yang terakhir yaitu family time atau untuk main gitu ya. Setelah itu kita tulis juga untuk budgetnya berapa. Kita tulis dulu di pinggirnya gitu ya untuk budget. Yang pertama ini untuk belanja minggu ketiga aku masih sama, budgetinnya itu tetap 250.000 per minggu. Lalu setelah itu untuk gas dan galon aku budgetin 200.000 aja gitu ya. Dan bunda-bunda di rumah kalau misalnya yang belum coba, bisa coba kayak gini, karena banyak banget manfaatnya. Kita memanage uang itu jadi lebih baik. Dan kerasa banget ya, aku udah mulai berapa bulan ya, hampir 6 bulan aku bikin budgeting kayak gini. Dan alhamdulillah aku tuh jadi tahu pengeluaran dan pemasukan aku tuh apakah lebih atau minus. Jadi benar-benar ketahuan banget gitu, dan kita bisa mengurangi hal-hal yang gak penting tuh jangan dibeli gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk tadi jajan 200, bensin 200, lalu family time 100, dan kita totalin semuanya itu adalah 1.200.000 ya untuk living aja. Lalu lanjut kita ke sinking fund atau untuk simpanan gitu ya. Bisa kita tabung lewat apa aja medianya, kita bisa ada di celengan, di amplop, terus bisa di buku juga, di buku sinking fund yang nanti aku bakal liatin. Kalian kalau misalkan pengen barang-barang yang samaan kayak aku bakal cantumin semua linknya di kolom deskripsi ya. Kalian bisa langsung klik dan check out aja gitu kalau emang kalian pengen. Lalu kita lihat ini kategorinya itu ada pendidikan, lebaran, celengan, dan amplop. Jujur ini lebih sedikit dari sebelumnya ya, karena aku sesuaikan dengan budget aja. Jadi cuman segitu aja yang aku bisa isi untuk minggu ketiga dan 4 ini gitu. Nggak apa-apa, nggak perlu maksain untuk kita banyak gitu. Kalau misalnya nggak ada, kita sesuaikan aja, benar-benar yang penting aja kita masukin tabungannya ya. Dan ini totalnya cuman 700.000 aja gitu. Jadi bunda-bunda jangan terlalu maksain juga gitu. Kalau misalkan pengen cepet nabungnya banyak gitu, kalau misal uangnya nggak ada, yang kita nggak bisa dipaksain ya bun. Jadi kita harus sesuaikan dengan budget kita gitu. Nggak apa-apa meskipun sedikit juga, tapi kalau kita benar-benar konsisten, nggak pernah absen dari awal sampai akhir yang udah kita tentuin gitu ya. Jadi kan kita tuh kalau mau bikin nabung sesuatu harus kita tulis dulu dari kapan sampai kapan, dan
untuk apa gitu. Jadi harus ada tujuannya ya, harus ada goalsnya gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Ini aku mau langsung simpen di dompet pintar. Jadi ini tuh ada posko-poskonya ya semuanya. Jadi uangnya tuh nggak disatuin biar kita nggak pusing kalau mau pakai gitu. Jadi kita pakai sesuai dengan posko yang ada di dalamnya gitu. Misalkan ini aku yang belanja minggu ketiga, kita masukin di situ 250.000, lalu belanja minggu keempat juga 250.000. Kita langsung masukin aja ke posnya gitu. Ini tuh memudahkan banget kita, jadi nggak pusing ya kalau misalkan kita mau pakai uangnya, dan nggak pusing harus ngitung-ngitung lagi gitu, karena semuanya ada bagiannya. Oke, ini next untuk galon dan gas 200.000. Lalu ini ada jajan anak 200.000 juga, kita langsung masukin aja. Lalu ada apa lagi ini untuk transportasi atau misalkan bensin ya, 200.000 kita langsung masukin juga. Dan next apalagi, ini ada untuk hiburan atau family time tadi ya, 100.000 rupiah. Ini tuh kalau kita mau main gitu, tapi untuk sekarang aku udah jarang main, jadi ya uangnya kalau misalkan nggak kepake bisa dipakai untuk yang lain atau bisa ditabung juga gitu. Kita atur-atur aja gimana baiknya ya bun. Dan kita cek lagi semuanya, dan ini udah aku isi semua, dan banyak yang udah nggak keisi karena ini emang udah week 3 dan 4 emang udah kepake semuanya gitu ya. Jadi kebanyakan dipakai di awal untuk bayar-bayar semua tagihan-tagihan gitu. Lalu selanjutnya ini aku mau pindah lagi tempatnya. Ini kalau untuk sinking fund aku ada lagi ini bindernya ya. Yang pertama ini untuk dana pendidikan atau tabungan anak aku simpan 100.000 aja. Kalau misalkan ini tuh bisa untuk emang untuk sekolah atau untuk keperluan anak kita juga ya, kita sesuaikan dengan kondisinya aja. Lalu ini ada untuk tabungan hari raya Idul Fitri atau untuk lebaran, aku simpan 200.000. Mudah-mudahan lebaran nanti jadi aku nggak perlu repot nambah uang banyak gitu ya. Lalu udah selesai, cuman itu aja untuk minggu ini ya. Kita lanjut ke celengan yang challenge amplop dulu. Ini yang pertama. Untuk challenge amplop ini, jadi ini tuh aku nabung cuman pakai amplop gitu ya, biar lebih menarik aja dan lebih bikin semangat aja sih ya bun, jadi nggak monoton gitu. Ini sekarang aku udah masuk ke amplop yang ke-19, jadi aku pakai nomor semuanya, jadi biar kita gampang juga gitu ya buat masukinnya. Ini aku masukin 100.000 rupiah. Jadi targetnya aku minimal itu 50.000 ya, kalau lebih ya lebih baik lagi gitu. Dan aku masukin lagi ini satu lagi yang nomor 20. Nggak kerasa banget, perasaan baru kemarin sekarang udah sampai 20 amplop lagi gitu ya. Mudah-mudahan cepet keisi banyak dan cepet kepenuhi juga. Udah keisi semuanya itu 2 amplop, kita langsung tandain di kertasnya ini gitu, biar kita nggak lupa kalau kita udah isi sampai nomor berapa gitu. Jadi kita bisa nggak perlu hitung satu-satu lagi kalau nanti mau masukin lagi untuk nabung gitu. Kalau dengan cara gini ini tuh kan ada 50 amplop. Jadi aku tuh rencananya atau targetnya tuh dalam akhir tahun semoga bisa langsung keisi semua. Kalau lebih cepat itu lebih baik ya, alhamdulillah gitu. Semoga ada rezekinya, amin. Lalu terakhir ini untuk celengan target. Ini aku kalau ini aku nggak dipatok ya, maksudnya berapapun gitu seadanya aja gitu. Jadi kalau untuk 2 minggu ini sekarang aku masukin 200.000, jadi hitung-hitung seminggunya 100.000 gitu ya bun. Tapi kalau misalkan nggak ada ya seadanya aja berapa gitu. Karena aku tadi isi 200.000 berarti aku akan checklist 4 kolom ya, karena ini kolomnya yang 50 ribuan gitu. Dan ini tuh targetnya 15 juta, dan aku juga pengennya ini akhir tahun itu udah keisi penuh. Cuman sampai sekarang ini baru keisi baru 2 baris lebih sedikit ya, masih jauh. Ya mudah-mudahan bisa cepet keisi lah. Mudah-mudahan aku ada rezekinya, ada rezeki lebih gitu ya. Oke, segitu dulu. Ini semuanya udah aku isi, semuanya udah aku masukin uang-uangnya, udah aku atur. Semoga bulan ini dan bulan kedepannya aku bisa lebih baik lagi untuk nabungnya gitu, karena aku juga masih belajar ya bunda-bunda. Aku juga masih banyak kurangnya gitu, maksudnya masih banyak over budgetnya gitu.
apa yang udah aku simpen kadang aku keambil lagi karena emang aku butuh gitu. Jadi nggak apa-apa, meskipun pokoknya yang penting kita optimis aja dan konsisten gitu ya. Urusan ke kumpul enggaknya itu urusan belakangan gitu ya pun, yang penting kita udah ada niat dan ikhtiar juga. Semoga keuangan rumah tangga kita bisa lebih baik gitu. Oke, segini dulu untuk video budgeting kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Dan yang mau beli barang samaan kayak aku udah cantumin di kolom deskripsi. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.